Nek, apa ke tukang cuan-cuannya? Iya mangga sok sarang saha. Sarang Andri. Ari ngiring. Tong hareureuynya di dipinya. Matahari belum sepenuhnya menampakkan sinarnya. Ai cucu sudah harus melepas kedua cucunya, Indra dan Andri, beserta sang suami Agus Junaidi, untuk berangkat kerja. Sejak berdiri 2 tahun lalu, industri rumahan pembuatan cuanki inilah yang menjadi lahan rezeki bagi sebagian warga di Kampung Gunung Sari, Cidongkol, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tidak terkecuali bagi keluarga Abah Agus. Cuanki adalah jajanan khas Jawa Barat yang sejenis dengan bakso kuah. Pangsit goreng berisi adonan aci menjadi ciri khasnya. Untuk membuat isi pangsit, proses diawali dengan peracikan bumbu. Bawang merah dan putih serta garam ditumbuk hingga halus. Lalu dicampur dengan tepung sagu dan tepung terigu. Pemberian terigu yang terlalu banyak akan membuat isi pangsit terasa keras saat sudah matang nantinya. Setelah ditaburi merica dan penguat rasa daging sapi, adonan kemudian ditambahkan air secara bertahap sambil diuleni hingga kalis. 1 kilogram adonan ini dapat digunakan untuk mengisi sekitar 300 lembar kulit pangsit. Karena keterbatasan jumlah pekerja, sang juragan sengaja membeli kulit pangsit yang sudah jadi. Mengupas satu persatu kulit pangsit dari tumpukannya ini menjadi tugas Abah Agus dan kedua cucunya. Kulit pangsit yang bertekstur lunak ini memang seringkali lengket satu sama lain dan harus dikelupas dengan hati-hati. Namun prosesnya juga tak boleh dilakukan terlalu lama. Paparan udara luar akan membuat kulit pangsit cepat mengeras dan mudah pecah. Sejak 7 tahun terakhir, Indra dan Andri terpaksa tinggal bersama sang kakek. Karena keterpurukan ekonomi, sang ibu telah pergi meninggalkan sang ayah. Kala itu Indra masih berusia 4 tahun, sementara Andri 1,5 tahun. Demi mencari nafkah, ayah mereka lantas merantau mencari pekerjaan ke kota Bandung. Kedua bocah ini pun terpaksa dititipkan pada kakek dan neneknya. Bapaknya kerja tembok, kalau mamanya ada di Cilacap. Udah punya suami lagi itu mah, udah punya anak lagi gitu. Tak tega melihat kakeknya berjuang sendiri, dua bersaudara ini pun dengan sukarela melakoni pekerjaan apa saja demi dapat meringankan beban kakeknya. Yang kecil ini Andri tuh belum hafal wajah mamahnya, makanya dia sedikit-sedikit cengeng. Nasib malang yang menimpa keluarga Abah Agus inilah yang lantas membuat sang juragan terpanggil hatinya untuk mempekerjakan mereka bertiga. Iya kasihan, kalau sekolah kan nggak punya ongkos buat sekolah, nggak punya jajan buat jajan, daripada ngalamun disuruh kerja di sini. Andri, Indra, sekolah solanya, tetap siang, sekolah lah. Ya, di tempat ini Indra dan Andri memang tak bisa bekerja terlalu lama. Keduanya masih harus berangkat ke sekolah. 3 hingga 5.000 rupiah merupakan upah yang biasa mereka terima dari sang juragan. Tergantung banyak sedikitnya pekerjaan yang sempat mereka kerjakan pagi itu. Tahapan akhir membuat pangsit adalah menggoreng. Setelah minyak benar-benar panas, pangsit kemudian digoreng dalam api sedang. Hal ini dilakukan agar pangsit dapat mengembang sempurna dan tidak cepat gosong.
Tak pernah terbayangkan sebelumnya, di usia senjanya, kakek 76 tahun ini masih harus bekerja demi mengisi perut kedua cucunya. Pangsit goreng, bakso, dan tahu sebagai pelengkap dagangan cuankinya ini masing-masing dijual seharga Rp500 per butir. Semua bahan dagangan ini ia dapat dari sang juragan tanpa modal. Sebagai imbalan, kakek dua cucu ini akan menyetorkan setengah dari hasil dagangan yang laku pada sang juragan. Bila pedagang lain biasa menjajakan cuanki dengan berkeliling, lain halnya dengan Abah Agus. Kondisi fisik yang renta membuatnya tak lagi sanggup membawa pikulan cuanki seberat 50 kg ini terlalu lama. Ia hanya akan memikul gerobaknya hingga ke depan SD, tempatnya biasa mangkal. Jarak yang harus ditempuh tak sampai 1 km dari tempat ia tinggal. Tapi itu pun tak sanggup ia lakukan dalam sekali jalan. Sesekali ia terpaksa berhenti sejenak agar bahunya dapat beristirahat. Waktu istirahat sekolah akan segera tiba. Abah Agus pun segera bergegas melanjutkan perjalanannya. Ia tak rela jika pendapatannya hari ini harus berkurang karena terlambat datang. Baginya, tiap rupiah yang diperoleh nanti amatlah berharga. Ya buat makan itu di rumah. Kalau dapatnya kecil ya beli makanan ya seadanya aja. Ada gehu, ada bala-bala, ya biar makan supaya kenyang gitu. Di SD Negeri 1 Gunung Sari inilah, setiap harinya, Abah Agus biasa menjajakan dagangan cuankinya. Sekolah ini juga merupakan tempat Indra, cucu pertamanya, menuntut ilmu. Saat waktu istirahat sekolah tiba, Indra segera bergegas membantu sang kakek berjualan cuanki. Indra, ayo main. Enggak, aku gituin kakek. Besarnya rasa tanggung jawab yang ia miliki membuatnya tak ragu menolak ajakan bermain dari teman-temannya. Indra khawatir jika ia tak datang membantu, si Abah tak dapat berjualan banyak hari ini. Maklum, pendengaran sang kakek sudah mulai berkurang. Begitu pula dengan kecekatannya. Indra pun selalu teringat pada sang nenek yang sedang sakit di rumah. Sedih hati. Kasihan nenek. Udah matanya gini. Indra apa mencatkan kepala. Aku turutin. Nenek suruh Indra tolongin. Mencetan kaki, tolongin. Nunjuk-nunjuk. Beli apa? Kesibukan yang kakek dan cucu ini rasakan sebetulnya tak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan. Maklum, pelanggan mereka hanyalah anak-anak SD dengan uang saku yang terbatas. Hampir tak ada anak yang membeli cuanki dengan porsi besar. Hanya kisaran Rp1.000-2.000 saja tiap anaknya. Dapatnya nggak tentu. Ada kalau kita nasibnya bagus, ada 15.000 lebihnya. Ada 10.000, kadang-kadang 7.500 ya terima aja. Ya habis nggak kuat, nggak ada lagi ya terpaksa. Udah aja. Yang ada buat manjang-manjang makan. Ya pusing mas kakak tuh. Sebelah tadi. Memasuki usia ke-62 tahun, gangguan kesehatan mulai sering menghampiri Ai cucu.
Sudah beberapa bulan terakhir, istri Abah Agus ini kerap merasakan sakit kepala sebelah. Badan bagian kanan hingga pergelangan tangannya juga terasa kaku dan nyeri. Rupanya tekanan darahnya melebihi batas normal. 200/100. 100 dari sakit itu dipayun. Selain itu, mata kanannya ini pun sudah tak dapat lagi melihat sejak 5 tahun lalu. Jadi seperti ada pasir gitu di dalam tuh ya. Kasar-kasar gitu. Nah, terus diobatin obat kampung gitu, udah nggak suka beli ke toko. Pernah ke dokter, diperiksa dokter, katanya biji mata nggak apa-apa, cuman ini udah rapat katanya, saraf-saraf kena terbakar apa katanya itu. Tak hanya itu, beberapa bagian sendi tubuhnya juga mengalami penghapuran. Akibatnya saat menggerakkan lutut, ibu 7 anak ini juga sering merasa kesakitan. Meski begitu, berobat ke puskesmas terdekat hanya bisa sesekali saja Ai lakukan. Ia pun tak mau banyak mengeluh. Sudah cukup berat beban penderitaan yang harus ditanggung sang suami. Ai sebenarnya sudah sering ditawari ke 6 anaknya yang lain untuk pindah dan tinggal bersama mereka. Namun ajakan itu seringkali terpaksa ia tolak. Semua juga ngajak, cuman sempit-sempit pada nyewa. Dia juga boleh mama di sini katanya, tapi jangan bawa anak-anak, gitu kan tempatnya satu sempit, lagi makanannya dari mana gitu. Hanya rasa tak tega dan kasih sayang yang begitu dalam pada kedua cucunya lah yang membuat sang nenek rela terus bertahan dalam kesulitan hidup seperti ini. Daripada meninggalkan cucu gitu ya, yang cucu yang lain kan dikasih sayang sama orang tuanya dapet gitu, kalau ini nggak ada. Ki, Abi baik kapan ke saudaranya? Selepas membantu sang kakek berjualan cuanki, Indra mengisi waktu luangnya dengan bekerja apa saja demi menambah penghasilan keluarga. Hanya itu niatnya. Hari ini ia datang membantu montir di bengkel sepeda motor yang tak jauh dari rumahnya. Bantuin ambilin baut, ban, bangsa ngucurin oli gitu. Hidup tanpa orang tua jelaslah bukan hal yang diinginkan Indra. Belum lagi himpitan ekonomi yang mereka rasakan. Rasa rindu pada sang bunda kerap membuncah dalam hatinya. Kemana aja, Mama? Udah gak ada. Kenapa gak pulang-pulang? Keterbatasan ekonomi memaksa keluarga ini sering hidup berpindah-pindah, mengontrak dari satu rumah ke rumah yang lain. Sejak beberapa bulan terakhir, saung di kawasan persawahan inilah yang menjadi tempat bernaung bagi Abah Agus, sang istri, dan kedua cucunya. Kalau di sini baru 2 bulan. Jadi banyak pindah-pindah ke Sambong, ke Cipenengah gitu. Habis nggak kebayar sewaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Agus sangat bersyukur. Di sini mereka tidak perlu membayar sewa. Bangunan sederhana ini dapat berdiri berkat bantuan sang juragan cuanki. Namun sayang, tanahnya masih menumpang di lahan milik negara. Gubuk di bantaran kali irigasi ini hanya terdiri dari 1 bilik saja yang biasa mereka gunakan untuk tidur. Tanpa aliran listrik, penerangan saat malam hari hanya dibantu oleh cahaya lampu minyak. Dinding dari anyaman bambu bekas ini, bagian luarnya sengaja ditambal plastik agar tak rembes saat hujan turun. Untuk mengurangi hembusan angin yang menembus dinding, Abah menutupinya dengan karpet bekas
hasil belas kasihan tetangga. Makan nih, jagung nih. Jangankan bermimpi memiliki hunian yang layak, uang yang mereka dapatkan seringkali tak bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Kalau aku beli nasi itu 2 bungkus, berempat, aku suka lapar lagi. Itu aku lapar, minum aja yang banyak. Ya, hanya kasih sayang tulus dari abah dan neneklah yang dapat menutupi segala duka dan derita yang dirasakan 2 bocah kecil ini. Hidup berkekurangan, sukarela mereka rasakan demi limpahan kasih sayang yang selalu mereka rindukan. Biarpun aku rumahnya gini, aku tetap di sini aja sama nenek. Bagi Abah Agus sekeluarga, mengakrabkan diri dengan kemelaratan mungkin menjadi pilihan paling tepat untuk menghadapi keadaan. Ibu pun tak ada wayahna. Dinten iya, detik iya, nya menit iya, ibu kedah angkat. Tabang-kadang ayo orang ke bumi ayo nama. Orang selesaikan di bumi ibu. Namun Tuhan tidak akan pernah tinggal diam pada umat yang selalu berserah padanya. Melalui himpunan dana zakat yang disalurkan lewat Badan Amil Zakat Nasional, belitan kesulitan hidup keluarga Abah Agus akhirnya dapat terurai. Ini kami dapat kabar katanya. Ada Pak Agus dengan Ibu, dengan cucu. Ya, saya dengar sudah tidak boleh tinggal lagi di rumah yang di mana? Sukaratu. Itu di Gunung Sari. Oh, di Gunung Sari. Nah, gitu. Laras gitu, Pak. Mohon. Nah, ini bade kemana Bapak teh? Terus kemana? Saya Mohon. udah namun sakit keturunan. Oh, gitu. Punya dari layangan kange pengalihan. Oh, gitu. Serentak ieu terserah. Oh, gitu. Manut tiasa anu Mohon. ngartikeun ka Bapa wen tersepuh. Oh, kantenan insyaallah. Mohon abdi ti Badan Amil Zakat Nasional langsung milarian ieu kanggo kinten-kinten anu Bapak tiasa calik tur marenah. Nah, alhamdulillah ieu aya kenging bumi. Insyaallah ieu bumi ieu kangge Bapak sareng Ibu sareng putu. Mudah-mudahan tiasa betah langkung saya deui ibadahna. Tak ieu kuncina. Mangga lebet. Mangga dicobi. Ayeuna lebet tinggali kumaha. Jadi ini sudah nanti akan diurus sertifikat dan insyaallah. atas nama Bapak ya? Atas nama Bapak ini sedang proses akte jual belinya sudah selesai, sedang kita sertifikat pindah namanya. Alhamdulillah. Bapak, Ibu. Nah, ini rumah Ibu sama rumah Bapak. Inilah jawaban dari Yang Maha Kuasa atas segala kegundahan hidup Abah Agus dan Nenek Ai. Sebuah rumah beserta isinya telah tersaji lengkap sebagai tempat bernaung permanen bagi mereka dan kedua cucunya. Rasa haru bercampur kebahagiaan pun sudah tak mampu terbendung lagi. Usaha sekarang ya Bu ya, bikin telur asin. Tidak hanya itu, melalui bantuan modal usaha berupa ratusan telur bebek, keluarga ini diharapkan akan dapat memiliki bekal untuk melanjutkan hidup yang lebih layak.